pemerkosaan dan penganiayaan anak kecil di daerah Bogor oleh dua orang pria berusia 27 dan 18 tahun berinisial NP dan DA pada tanggal 12 Desember 2019 sekiranya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keluarga korban tidak terima atas kejadian ini dan melaporkan kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti-bukti peristiwa tersebut. Kemudian polisi dengan sigap menerima laporan dari kasus tersebut dan polisi melakukan proses penangkapan terdakwa. Setelah itu dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa. Tahap kepolisian. Dalam kasus ini, setelah kepolisian menerima laporan pengaduan dari ibu korban, kepolisian harus melakukan tahap penyelidikan terkait beberapa hal diantaranya. Pertama, mencari keterangan barang bukti kasus. Kedua, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai. Ketiga, menanyakan serta memeriksa tanda pengenal. Lalu, setelah tahap penyelidikan selesai, kepolisian akan melanjutkan ke dalam tahap penyidikan yang juga terdiri atas beberapa proses diantaranya. Pertama, melakukan kunjungan ke TKP. Kedua, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Ketiga, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan. Yang kelima, memotret tersangka dan mengambil sidik jari. Yang keenam, memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi. Yang ketujuh, mendatangkan ahli yang terkait dengan kasus pemerkosaan tersebut. Lalu, setelah unsur-unsur tindak pidana dan barang bukti cukup, kasus akan dilimpahkan ke tahap penuntutan di kejaksaan. Namun, sebelumnya polisi akan mengirim SPDP ke kejaksaan. Lalu kejaksaan akan menunjuk jaksa penuntut umum tahap pra penuntutan atau P16 dan kepolisian harus menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan minimal 1 bulan dari tanggal SPDP. Selanjutnya, akan masuk ke dalam tahap proses di kejaksaan. Selama proses penuntutan di kejaksaan, akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, setelah berkas perkara dari kepolisian lengkap, maka perkara dinyatakan P21. Kemudian, polisi menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Baik, bisa perkenalkan nama masing-masing. Saya bernama Nicholas. Boleh saya tahu pekerjaan masing-masing apa? Saya bekerja sebagai Berdasarkan dakwaan yang disebutkan, saudara Nicholas Putra merupakan orang yang melakukan tindakan pemerkosaan. Apakah itu benar atau ada yang menyangkalnya? benar. Bisa ceritakan kronologisnya kenapa saudara Nicholas bisa sampai memperkosa saudari Grace yang benar-benar masih remaja? Saya suka sama Grace, namun Grace menjual mahal dan tidak merespon saya, sehingga itu membuat saya kesal dan memicu saya untuk membuat hal tersebut. Bagaimana bisa kamu yang berumur 27 tahun menyukai remaja yang masih berumur 15 tahun? Padahal rentang usia kalian itu berbeda 12 tahun. Dari saya sendiri, saya menyukainya, namun dia tidak merespon saya, sehingga saya melakukan hal kejahatan tersebut. Bukankah suatu hal yang wajar seorang remaja tidak mau berpacaran dengan orang yang jelas jauh lebih tua darinya? Wajar sebenarnya, namun entah kenapa nafsu saya tinggi. Baik, untuk saudara Riko, apa alasan Anda ingin membantu saudara Nicholas melakukan tindakan pemerkosaan tersebut? Untuk saya sendiri awalnya saya tidak terlalu menarik, tapi saya jadi mendapat progres bersama saya di kelas dan saya juga di merasa terlibat. Apakah Anda tidak kasihan melihat saudara
posisi saya juga sedang butuh uang sekali, dan tiba-tiba kalau saya melakukan satu permintaan, kemudian saya menerima saja tawaran itu. Lalu, jaksa akan memeriksa tersangka dan barang bukti. Dan Kepala Kejaksaan membuat T7 atau Surat Perintah Penahanan Lanjutan, sementara jaksa akan membuat berita acara perpanjangan penahanan tersangka atau BA7. Kepala Kejaksaan juga menunjuk jaksa untuk melakukan proses penuntutan atau P16A. Kemudian, jaksa diberikan kewenangan untuk meminta perpanjangan penahanan tersangka ke pengadilan selama 60 hari untuk proses penuntutan. Jaksa akan membuat dakwaan untuk persiapan persidangan. Setelah itu, jaksa membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan atau P31 dan selanjutnya perkara dilimpahkan ke pengadilan. Tahap pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan akan membuat penetapan hari sidang setelah menerima surat pelimpahan perkara dari kejaksaan. Kemudian setelahnya, persidangan akan mulai berlangsung hingga selesai, sampai dengan putusan hakim. Ada pula tahap-tahap dalam persidangan pidana. Yang pertama, dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Yang kedua, eksepsi atau nota keberatan oleh terdakwa atau penasihat hukum jika ada. Yang ketiga, tanggapan atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum jika ada. Yang keempat, putusan sela jika ada eksepsi. Yang kelima, pembuktian, pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. Yang keenam, tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Yang ketujuh, pledoi atau nota pembelaan oleh penasihat hukum atau terdakwa. Yang kedelapan, replik atau jawaban atas pledoi oleh jaksa penuntut umum. Yang kesembilan, duplik atau tanggapan atas replik oleh terdakwa atau penasihat hukum. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah putusan hakim. Kenapa kejam banget sih, Pak? Masih ada orang di bawah, Pak. Kenapa kejam banget sih, Pak? Masih ada orang di bawah, Pak. Kenapa kejam banget sih, Pak? Masih ada orang di bawah. Kenapa kejam banget sih, Pak? Masih ada orang kejam banget sih, Pak. Masih ada orang di bawah, Kenapa kejam banget sih? Hakim dan majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jaksa penuntut umum dan pengacara akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara atas nama Nicholas Putra dan Rico Aigar pada hari Senin tanggal 25 November tahun 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada siang hari ini? Ya, Yang Mulia, saya siap menghadirkan terdakwa pada sidang hari ini. Untuk saudara Nicholas Putra dan Rico Aigar dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti dalam persidangan. Kepada kedua terdakwa dimohon untuk menyebutkan identitas diri Anda. Saya bernama Nicholas Putra.
Umur saya 27 tahun. Saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Saya beralamat di Jalan Kenanga Nomor 1, Cibinong, Bogor. Nama saya Ditriko Aidan Satya, umur saya 19 tahun. Saya seorang mahasiswa tingkat 1. Saya beralamat di Jalan Kemakmuran, nomor 18, Kota Depok. Kepada terdakwa Nikolas Putra, apakah Anda didampingi oleh kuasa hukum? Iya, Yang Mulia. Bagaimana dengan terdakwa Ditriko Aidan? Apakah Anda juga didampingi oleh kuasa hukum? Ya, Yang Mulia, saya juga didampingi oleh kuasa hukum saya. Apakah benar Anda pada sidang hari ini bertindak sebagai kuasa hukum? Ya, Yang Mulia. Tolong tunjukkan kartu izin praktek pengacara Anda. Baik. Selanjutnya adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan dan kepada terdakwa dimohon untuk mendengarkan secara seksama. Dakwaan terhadap kedua orang yang bernama nama lengkap Nikolas Putra selaku terdakwa 1, tempat tanggal lahir Bogor 12 Februari 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kenanga Nomor 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan terakhir S1. Untuk terdakwa 2, nama lengkap Ditriko Aidan, tempat tanggal lahir Jakarta 3 Maret tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kemakmuran Nomor 18 Kota Depok, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDM-07/November/2019 tanggal 7 November 2019 di mana terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut. Bahwa mereka terdakwa pada hari Jumat jam 15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2019 bertempat di Taman Perumahan Bumi Cengkeh di Cikaret, Kecamatan Cibinong, atau setidak-tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa mereka terdakwa telah melakukan penganiayaan, penculikan, dan juga pemerkosaan yang menimpa korban dengan alat bukti yaitu 1. Sebuah alat bukti petunjuk yaitu keterangan saksi. 2. Sebuah barang bukti yang sudah diserahkan ke kejaksaan. Bahwa bukti-bukti tersebut sesuai dengan berita acara penyidikan tanggal 15 November 2019 yang menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang dibawa sangat kuat untuk membuktikan bahwa kedua terdakwa benar adanya melakukan tindakan tersebut. Bahwa perbuatan kedua terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut. Berawal dengan adanya laporan dari Salsa Zahratul selaku ibu dari korban kepada penyidik Polres Cibinong bahwa pada tanggal 1 November sekitar jam 15 WIB korban sedang bermain di taman dengan temannya yang bernama Siti Zahra. Kemudian tiba-tiba datang dua orang pemuda dengan mobil coklat yaitu Ditriko Aidan bersama dengan Nikolas Putra. Kemudian Ditriko Aidan membawa Grace selaku korban pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh temannya yang bernama Siti Zahra. Kemudian Siti Zahra yang melihat kejadian tersebut langsung menelepon orang tua dari Grace karena ia takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap temannya. Kemudian pengakuan dari korban yaitu Grace, ia mengaku dia diajak pergi ke suatu tempat oleh Ditriko Aidan. Dia mengenal Ditriko Aidan karena dia adalah kakak kelasnya saat masih SD. Kemudian ia dibawa ke suatu tempat yang sangat sepi seperti hutan, dan pada saat itu ia dibawa keluar dari mobil bersama dengan Ditriko Aidan dan Nikolas Putra. Kemudian saudari Grace dipukul dengan balok kayu oleh saudara Ditriko Aidan hingga tidak sadarkan diri, dan pada saat itulah saudara Nikolas Putra melancarkan aksinya. Selanjutnya, pada saat saudari Grace sudah sadarkan diri, ia menangis saat melihat pakaiannya yang sudah dilucuti dan juga dirinya yang hanya seorang diri di hutan tersebut. Ia menangis karena tidak tahu arah jalan pulang ke rumahnya, dan pada saat itu kondisi sudah sangat gelap, sekitar jam 7 atau 8 malam. Ia kembali ke rumahnya dengan cara menyusuri jalan setapak, kemudian mencari jalan raya agar bisa mencari tumpangan untuk pulang ke rumahnya.
Setelah kembali ke rumahnya, ia menceritakan semua kejadian kepada ibunya, yaitu Salsa Zahratu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dan pasal 285 KUHP. Instruksi yang mulia, tindakan saudara Nikolas sangat diberatkan, padahal tidak ada unsur penculikan di dalamnya. Instruksi yang mulia, benar yang dikatakan pengacara Rido. Kalau begitu, jika memang tidak percaya dengan surat dakwaan yang saya buat, kita lihat kebenarannya dalam tahap pemeriksaan dan pembuktian dari saksi serta keberadaan barang bukti. Instruksi yang mulia. Instruksi ditolak. Kepada kuasa hukum, terdakwa dan jaksa penuntut umum dimohon untuk tetap tenang. Instruksi yang mulia, saya minta agar sidang ini ditunda karena saya perlu menghadirkan saksi dan barang bukti. Baik. Karena waktu sudah tidak memungkinkan dan kami perlu menghadirkan saksi pada sidang kali ini, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 3 Desember tahun 2019 di tempat yang sama. Sidang ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara atas nama Nikolas Putra dan Ditiko Aidan pada hari Senin tanggal 3 Desember tahun 2019 dilanjutkan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah siap untuk menghadirkan saksi hari ini? Ya, yang mulia, saya siap menghadirkan saksi pada sidang hari ini. Silakan untuk dihadirkan saksinya. Kepada saudari Siti Zahra dan Yesi Elizabeth dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Saksi pertama yang akan diperiksa adalah saudari Siti Zahra, kemudian Yesi Elizabeth. Kepada kedua saksi dimohon untuk menyebutkan identitas diri Anda. Saya merupakan seorang pelajar dan teman dekat serta tetangga dari korban. Alamat saya di Kurman Gulpi Cengkeh, nomor 7 Kabupaten Bogor. Saya Yesi Elizabeth, umur saya 25 tahun. Saya merupakan seorang pegawai negeri sipil dan salah satu rekan kerja dari terdakwa Nikolas Putra. Alamat saya di Jalan Sudirman, nomor 17, Cibinong, Kabupaten Bogor. Baik. Apakah saksi atas nama Siti Zahra kenal dengan korban? Ya, yang mulia, saya kenal dengan korban. Saya merupakan teman dekat dan tetangga dari korban. Bagaimana dengan saksi bernama Yesi Elizabeth? Tidak, yang mulia, saya tidak mengenal korban. Apakah saksi atas nama Siti Zahra memiliki hubungan darah dengan korban? Tidak, yang mulia. Bagaimana dengan saksi atas nama Yesi Elizabeth? Tidak, yang mulia. Apakah saksi atas nama Yesi Elizabeth memiliki hubungan kerja dengan terdakwa? Ya, yang mulia, terdakwa Nikolas Putra merupakan salah satu rekan kerja saya. Kepada kedua saksi dimohon untuk mengucap sumpah sesuai agama masing-masing. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saudara Siti Zahra dan Yesi Elizabeth dipersilakan untuk duduk kembali. Teruntuk kedua saksi, apakah saudara benar-benar melihat kejadian tersebut? Jika iya, tolong menceritakan kronologisnya secara singkat.
saat itu sekitar jam 3 sore, saya dengan Grace sedang bermain di taman. Kemudian datang adalah Kohadi Briko mengajak Grace pergi bersama. Namun pada saat itu saya melihat gerak-geriknya mencurigakan sehingga saya mengikutinya secara diam-diam dari belakang. Dan ternyata saat itu Grace sedang dipaksa dan dianiaya masuk ke dalam mobil, dibawa masuk ke dalam mobil. Apakah pada saat itu Anda keadaannya hanya berdua bersama korban? Ya yang mulia, pada saat itu keadaan kamar sepi, hanya saya dan Grace di sana. Bagaimana dengan saudara Desi? Apakah Anda melihat adanya kejanggalan? Saya tidak melihat adanya kejanggalan, tetapi pada saat itu saya melihat terdakwa Nicholas Putra pulang lebih cepat dibanding dengan biasanya. Dari barang bukti yang ada di sini, apakah Anda berdua mengenali barang bukti tersebut? Ya yang mulia, saya pernah melihat barang bukti kopi tersebut berada di mobil milik Nicholas Putra. Kapan tepatnya Anda berada di dalam mobil bersama saudara Nicholas? 2 hari sebelum kejadian. Baik, terima kasih untuk saksi bernama Siti Zahra. Apakah Anda mengenali barang bukti yang ada di depan? Ya yang mulia, saya pernah melihat jam tangan tersebut dipakai oleh terdakwa Diko saat mengajak Grace pergi bersama. Baik, terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ingin menambahkan barang bukti yang lain? Tidak yang mulia, barang bukti yang ditunjukkan sudah cukup lengkap. Baik, kepada saksi bisa untuk duduk ke kursi pengunjung. Untuk terdakwa atas nama Nicholas Putra dan Rizko Aidan dimohon untuk duduk ke kursi pemeriksaan. Apakah saudara Nicholas dan saudara Rizko dalam keadaan sehat dan siap mengikuti menjalankan persidangan? Ya, yang mulia, saya Bagaimana bisa terdakwa melakukan hal tersebut kepada remaja yang masih minoritas? Tolong kepada terdakwa atas nama Rizko Aidan menjelaskan terlebih dahulu. saya sendiri, ya saya dimaksud oleh saudara Nicholas untuk melakukan hal tersebut. Dan juga saya diiming-imingi uang sebesar 10 juta. Apakah uang tersebut sudah diberikan? Iya yang mulia, uang tersebut sudah diberikan ke saya melalui transfer. Apakah bisa ditunjukkan nota transfer dari saudara Nicholas? Ya yang mulia, saya sudah memberikan nota tersebut kepada ibu jaksa penuntut. Silakan ditunjukkan. Interupsi yang mulia, saya juga ingin menambahkan rekaman CCTV terkait penculikan yang mereka lakukan terhadap korban. Kepada Panitera dipersilakan untuk menunjukkan bukti rekaman CCTV.
Baik. Barang bukti berupa CCTV tersebut akan dimasukkan ke dalam file barang bukti milik pengadilan. Untuk membuktikan tersebut, apakah benar terdakwa menggunakan ini untuk melakukan penganiayaan kepada korban? Ya, benar. Untuk kedua terdakwa, apakah kasus tersebut membuat saudara menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi? Kasus tersebut sudah menyesal dan tidak mengulanginya lagi. Ya, saya sangat kesal dan berjanji tidak akan mengulangi. Apakah perkataan dari saudara dapat dipercaya? Insya Allah, kasus tersebut sudah membuat saya berat. Saya tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah perkataan saya akan dipercaya. Pada terdakwa 1, hal apa yang memicu Anda bisa melakukan hal tersebut? Awalnya, saya dikenalkan Grace oleh tersangka di Triko Aida. Sejak pertama ketemu, saya tertarik dengan Grace. Namun, Grace tidak merespon dan menjual mahal. Sehingga hal itulah yang membuat saya melakukan aksi kejahatan tersebut. Apakah saudara Ditri Koida juga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban? Tidak, yang mulia. Saya hanya memukul korban agar dia tidak sadarkan diri. Baik. Untuk itu kepada jaksa penuntut umum dimohon untuk membuat surat tuntutan. Ulangi, untuk membuat surat tuntutan pidana untuk kedua terdakwa. Dengan begitu, sidang pemeriksaan hari ini ditutup dan dilanjutkan pada tanggal 11 Desember tahun 2019 di tempat yang sama dalam hal pembacaan tuntutan dan pembacaan putusan. Sidang ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara atas nama Nicholas Putra dan Ditri Koida pada hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 2019 mengenai pembacaan tuntutan dan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dilanjutkan. Apakah jaksa penuntut umum siap mengajukan tuntutan pidana pada siang hari ini? Ya, yang mulia, saya siap untuk mengajukan tuntutan pidana pada sidang hari ini. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan tuntutan pidana. Surat tuntutan pidana 0 rek perkara PDM strip 12/11/2019. Nomor 1, pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara kuasa hukum yang saya hormati dan hadirin yang saya muliakan, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur ke Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan berkatnya kepada kita sehingga hari ini dapat mengikuti persidangan dengan kondisi sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Nicholas Putra dan Ditri Koida yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cibinong telah melalui proses persidangan. Dalam proses persidangannya ditemui berbagai pendapat yang hendaknya bisa dijadikan tambahan pengetahuan. 2. Dakwaan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa nama Nicholas Putra, tanggal lahir 2 Februari 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kenangan nomor 01 Cibinong, Kabupaten Bogor, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan terakhir S1. Kemudian untuk terdakwa 2, nama Ditri Koida, tanggal lahir 3 Maret tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kemakmuran nomor 18 Kota Depok, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, dan pendidikan terakhir SMA sederajat. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Cibinong nomor 027-pen-pit-2019-PN-CIP tertanggal 25 November 2019 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut.
bahwa Nicholas Putra dan Dedrico Aidan pada 1 November 2019 sekitar jam 15 WIB menculik saudari Grace yang sedang bermain di taman bersama temannya. Kemudian ia menganiaya korban hingga tidak sadarkan diri, lalu saudara Nicholas Putra memperkosanya pada saat ia sedang tidak sadarkan diri. Akhirnya, di saat sudah sadarkan diri, saudari Grace benar-benar kaget melihat dirinya yang sudah tidak memakai pakaian dan celana lagi. Hasil pembuktian. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Keterangan saksi. 1. Saksi Siti Zahra di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi Siti Zahra melihat saudari Grace yang diculik oleh saudara Dedrico Aidan. Saksi melihat jam tangan yang ada pada bukti sama seperti yang dipakai saudara Dedrico saat menculik korban. 2. Saksi Yesi Elizabeth di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi Yesi Elizabeth melihat saudara Nicholas Putra yang pulang lebih cepat dari biasanya pada saat hari kejadian. Saksi melihat topi yang ada pada barang bukti benar-benar persis seperti topi yang ada pada mobil saudara Nicholas saat 2 hari sebelum kejadian. Tanggapan terdakwa. Keterangan saksi adalah benar, terdakwa memang benar melakukan penculikan, penganiayaan, dan pemerkosaan terhadap saudari Grace. Bahwa terdakwa Nicholas Putra dan Dedrico Aidan selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai tersangka atau terdakwa, pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Sehingga jelaslah bahwa barang siapa di sini adalah terdakwa Nicholas Putra dan Dedrico Aidan sebagai pelaku dari perbuatan pidana. Dengan demikian, unsur ke-1 telah terpenuhi. 2. Unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman. Dapat dibuktikan bahwa saudara Dedrico Aidan memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap saudari Grace, yaitu dengan menganiayanya menggunakan sebatang kayu, lalu kayu itu dipukul berkali-kali ke tubuh saudari Grace hingga tidak sadarkan diri. 3. Unsur memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena pemerkosaan. Dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Grace bukanlah istri sah dari terdakwa karena terdakwa masih lajang. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian yang telah kami uraikan di atas, maka saya penuntut umum berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana dalam pasal 285 KUHP dan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan tunggal telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP dan pasal 81 UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Grace mengalami trauma. 2. Korban masih di bawah umur. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa berlaku sopan dan jujur di persidangan. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka saya, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang yang bersangkutan, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Nicholas Putra dan Dedrico Aidan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP dan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 13 tahun untuk terdakwa Nicholas Putra dan 10 tahun untuk terdakwa Dedrico Aidan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini saya bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini 11 Desember 2019. Baik, terima kasih. Kepada kedua terdakwa, apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Paham. Apakah kedua kuasa hukum ingin mengajukan pembelaan? Instruksi yang mulia, tindakan saudara Nicholas tidak akan terjadi jika Grace tidak membuat marah saudara Nicholas. Instruksi yang mulia, pada dasarnya saudara Dedrico hanya diminta untuk bekerja sama oleh Nicholas, maka seharusnya saudara Dedrico tidak dijatuhi hukuman seberat Nicholas.
Tetap saja jika bukan karena dibantu oleh saudara Ditriko, saudara Nicholas tidak akan berhasil melakukan tindakan tersebut. Setidaknya hukuman dikurangi 1-4 tahun, mengingat statusnya masih mahasiswa. Begitu juga dengan saudara Nicholas, mengingat dirinya masih seorang pegawai negeri sipil. Tetapi keduanya sama-sama sudah melakukan hal yang fatal dan dapat menyebabkan trauma berkepanjangan terhadap korban. Untuk kuasa hukum dan jaksa penuntut umum harap tetap tenang. Berdasarkan argumen dari jaksa penuntut umum dan pembacaan terdakwa yang telah saya dengar, saya dan majelis hakim akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik. Dengan itu, saya dan majelis hakim memutuskan 10 tahun penjara untuk terdakwa Ditriko dan 13 tahun penjara untuk terdakwa Nicholas. Putusan tersebut saya dasarkan karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 tentang perbuatan melakukan kekerasan dan pemaksaan melakukan persetubuhan terhadap anak dengan ancaman pidana maksimal 13 tahun dan denda maksimal 300 juta rupiah. Sementara pidananya pasal 285 KUHP tentang percobaan pemerkosaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Anak saya sudah memiliki trauma berkepanjangan, tapi kenapa tuntutnya dijatuhkan hanya 13 tahun penjara? Saya ingin mereka dihukum mati. Kepada keluarga korban harap tenang kembali. Dengan ini kami memutuskan pada sidang pidana nomor 12/11/2019 selesai dan ditutup. Sidang ditutup. Hakim dan majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin untuk bersilakan untuk berdiri. Jaksa penuntut umum akan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang. Pak, gimana Pak tanggapan Pak? Kok udah mulai sih? Kan Ya, nanya, oh iya, nanya iya. ke dia. Iya. Belum mulai kan? Oh udah. Pisan langsung. Gua bukan ininya anjir, bukan pelaku gila lu. Tapi udah bagus ya kalau gitu, nggak apa-apa kan? Gue dari sini aja ya, bisa kan?